Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Kotirnada dari Prodi D3 Kebidanan semester 4, IKBI Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu akupuntur untuk memenuhi mata kuliah akupuntur yang diasuh oleh Bapak Teguh. Yang pertama yaitu berjudul Ilmu Akupuntur dan Moksibusi. Akupuntur sendiri dalam bahasa Mandarin disebut dengan Zhenju. Yang Zen berarti jarum, sedangkan Jiu yang berarti moksa atau moksibusi. Istilah akupuntur berasal dari bahasa Yunani, yaitu ajus yang berarti jarum, punctura yang berarti menusuk. Akupuntur secara terminologi yaitu suatu metode terapi dengan stimulasi titik akupuntur, akupoint, menggunakan jarum akupuntur. Cara terapinya adalah dengan menusukkan jarum akupuntur dengan kedalaman tertentu pada titik akupuntur. Tujuan dari terapi akupuntur sendiri yang pertama yaitu melonggarkan, melancarkan qi, yaitu energi dan darah atau meridian. Yang kedua mengatur, menyeimbangkan zangfu, yaitu sistem organ viscera atau yin yang. Prinsip terapi akupuntur. Sebagai suatu tindakan pengobatan, akupuntur memiliki khasiat regulasi pada berbagai bidang. Ruang lingkup penggunaannya luas, yaitu yang pertama dapat mengurangi atau menghilangkan gejala, yang kedua meregulasi gangguan fungsi tubuh, yang ketiga memperbaiki keadaan patologi, yang keempat mempertinggi mutu hidup, yang kelima mencegah timbulnya penyakit. Prinsip terapi akupuntur. Yang pertama ada regulasi keseimbangan atau homeostatis. Yang kedua yaitu menguatkan Zenki, yaitu antipatogen atau imunitas dan mengusir patogen. Yang ketiga, mementingkan primer dan sekunder, menerapi akar penyakit. Yang keempat, terapi berdasarkan iklim, musim, kondisi, geografis, dan kondisi individual. Kemudian, indikasi terapi akupuntur. Yang pertama yaitu terapi berbagai gangguan kesehatan karena disfungsi fisiologis tubuh. Yang kedua, terapi pencegahan penyakit. Yang ketiga, terapi degeneratif. Yang keempat, terapi rehabilitasi. Yang kelima, terapi estetika. Kontraindikasi umum akupuntur. Kontraindikasi yang pertama, pasien gawat darurat. Yang kedua, pasien dengan tanda fisik yang lemah. Yang ketiga, pasien dengan kehamilan yang beresiko. Yang keempat, pasien dengan kondisi emosi yang labil. Yang kelima, kondisi pasien yang terlalu letih, lapar, kekenyangan, mabuk, kehausan, terlalu emosional atau ketakutan. Yang kelima, penusukan pada arteri dan jaringan lunak. Yang keenam, penusukan pada mata. Kontraindikasi akupuntur. Secara lebih spesifik, kontraindikasi akupuntur dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, kontraindikasi absolut. Yang kedua, kontraindikasi absolut terhadap teknik tertentu. Yang ketiga, kontraindikasi relatif. Untuk kontraindikasi absolut akupuntur, yang pertama, pasien tidak bersedia. Yang kedua, perdarahan spontan atau hebat. Yang ketiga, diare dengan dehidrasi berat. Yang keempat, pasien dengan sindrom defiensi berat. Kemudian kontraindikasi absolut dengan teknik tertentu, seperti penyakit jantung katup. Hindari jarum yang ditanam, contoh jarum telinga. Yang kedua, menggunakan pacu jantung atau intrakardiak defibrillator. Hindari elektrostimulator melintasi daerah dada. Kontraindikasi relatif akupuntur. Yang pertama, tendensi perdarahan, contoh trombositopenia, penggunaan antikoagulan. Yang kedua, pasien yang terganggu secara psikologis dapat memiliki reaksi yang tidak terduga. Yang ketiga, imunokompromisit. Yang keempat, kejang sebelumnya yang ditimbulkan oleh tindakan medis invasif. Yang terakhir yaitu lokasi yang rentan terhadap infeksi. Derajat efek samping akupuntur. Yang pertama, derajatnya ringan, yaitu reversible, berlangsung singkat, tidak menimbulkan ketidaknyamanan pada pasien secara serius. Yang kedua, signifikan, membutuhkan tindakan medis atau mengganggu aktivitas normal pasien. Yang ketiga, serius, membutuhkan rawat inap atau menimbulkan kecacatan yang persisten atau signifikan atau menimbulkan kematian. Di sini ada efek samping ringan akupuntur yang meliputi, yang pertama, dapat terjadi setelah atau selama tindakan akupuntur, misalnya perdarahan. Bukan sekedar satu tetes perdarahan ya. Gejala penyakit bertambah berat, nyeri pada tempat penusukan, mengantuk, dan pingsan.
Yang kedua, efek samping mual dan nyeri kepala jarang dilaporkan. Yang ketiga, efek relaksasi dianggap sebagai efek yang menguntungkan, tetapi efek mengantuk akan membahayakan jika sedang mengemudi atau menjalankan mesin. Yang keempat, penelitian McPherson et al. 2004 menunjukkan bahwa hampir sepertiga pasien merasakan mengantuk setelah terapi akupuntur. Kemudian ada efek samping signifikan akupuntur. Yang pertama, infeksi pada kulit memerlukan penanganan khusus dilaporkan pada beberapa kasus. Infeksi ini berhubungan dengan infeksi oportunistik dengan bakteri komersal. Terdapat kasus selulitis setelah penusukan jarum akupuntur pada daerah edema. Yang kedua, cedera pada saraf perifer dilaporkan pada beberapa kasus. Dengan salah satu contoh akibat adalah drop foot. Timbul pertanyaan, mengapa cedera saraf semacam ini tidak sering dilaporkan mengingat jarum akupuntur cukup sering mengenai saraf perifer. Hal ini karena jarum akupuntur tidak memiliki ujung dan tajam sehingga hanya mengenai saraf perifer tanpa memotongnya. Kemudian yang ketiga, beberapa pasien pingsan ketika jarum ditusukkan maupun ketika jarum distimulasi. Mekanismenya lebih berhubungan dengan shock neurologis. Kemudian efek samping serius akupuntur. Efek samping serius yang mungkin terjadi adalah trauma dan infeksi. Kejadian trauma dapat dihindari dengan menerapkan pengetahuan yang baik tentang anatomi dan sebagian besar kejadian infeksi dapat dihindari dengan menerapkan hygiene yang baik dan penggunaan alat yang steril. Berikut ini trauma serius yang berhubungan dengan akupuntur. Ada paru dan pleura, laporannya ada 54. Ada kondisi organ jantung dan perikardium, ada pembuluh darah, dan ada otak dan medula spinalis. Infeksi yang berhubungan dengan akupuntur. Infeksi yang pertama yaitu hepatitis B, karena penggunaan jarum bekas, HIV, juga auricular chondritis, endokarditis, kemudian meningitis, infeksi spinal, septikemia, septic arthritis, dan abses. Pasien yang memerlukan perhatian khusus pada saat tindakan akupuntur. Yang pertama, kecenderungan perdarahan. Yang kedua, epilepsi. Jangan biarkan pasien tanpa ada yang menemani. Yang ketiga, immunosuppression, baik karena kondisi penyakit atau karena obat-obatan. Perhatiannya ekstra pada hygiene. Yang terakhir yaitu kehamilan. Yang kelima yaitu pasien tanpa diagnosis jelas. Akupuntur dapat menimbulkan masking effect terhadap gejala sehingga menunda diagnosis penyakit yang lebih serius, contoh kanker. Kemudian struktur fisik abdominal meningkatkan resiko trauma seperti underweight. Kemudian pasien perlu mengemudi setelah akupuntur karena pada sebagian pasien setelah dilakukan akupuntur dapat timbul efek sedatif atau mengantuk. Kemudian pasien yang sensitif terhadap akupuntur yaitu stroke reactor. Hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perhatikan indikasi dan kontraindikasi akupuntur. Yang kedua, pada wanita hamil. Di bawah 3 bulan, jangan dilakukan penjaruman di daerah perut dan daerah lumbar. Setelah 3 bulan, jangan dilakukan penjaruman di daerah perut bagian atas dan daerah lumbar, serta titik akupuntur dengan sensasi penjaruman kuat, yaitu Heibu, Shaniju, Kunlo, dan Zijin. Kemudian jangan menusuk pada titik di daerah vertex bayi selama fontanella belum tertutup, dan jangan meninggalkan jarum di tubuh bayi selama belum dapat diajak komunikasi atau kerjasama. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, hindari penusukan pada daerah yang terlihat ada pembuluh darahnya. Titik di daerah punggung maupun di dada harus dilakukan dengan hati-hati, guna menghindari cedera daerah vital di tubuh. Pelajari riwayat penderita sebelum melakukan penusukan, karena banyak lokasi yang dekat dengan organ vital atau pembuluh darah besar. Misalnya, Jengji di dekat bola mata, Jiuji dekat organ viscera, Jimen dekat arteri femoralis. Oleh karena itu, penusukannya oblique. Kecelakaan akibat penjaruman. Berkeringat banyak. Penyebab karena tegang, takut, belum makan, posisi tidak tepat, konstitusi kurang baik, manipulasi berlebih. Manajemennya, cabut semua jarum, berikan teh manis, lakukan akupressure ringan pada titik sungguh, Songjoang, Liu, Niugen, dan Zunsali. Bisa dilakukan moksa pada Bawi, Kiai, Guanyun. Bawa ke rumah sakit terdekat. Jarum susah dicabut, penyebabnya cemas berlebih, tegang otot lokal pada sekitar jarum. Pada saat memutar jarum amplitudenya terlalu besar atau hanya searah putaran, serat otot menggumpal, perubahan posisi pasien setelah ditusuk. Manajemennya, buat pasien tenang dan santai. Jika akibat rotasi, maka lakukan rotasi balik. Jika karena tegang otot, lakukan pemijatan di sekitar area penjaruman. Bila perlu, lakukan penusukan jarum di tempat berbeda agak jauh guna mengalihkan perhatian.
Jarum bengkok, penyebabnya manipulasi terlalu kuat mengenai jaringan padat dan keras, perubahan posisi pasien yang mendadak. Akibat penanganan jarum susah dicabut, manifestasi jarum susah ditarik maupun diputar. Pada saat yang sama penderita merasa sakit pada tempat penusukan. Manajemennya, coba tarik perlahan-lahan mengikuti alur bengkok jarum. Lakukan pemijatan di area sekitar untuk melemaskan otot-otot. Jangan memaksa menarik jarum. Kemudian jarum patah. Penyebabnya yaitu mutu jarum jelek, manipulasi terlalu kuat pada jarum tipis, spasme otot kuat, gerakan penderita yang tiba-tiba waktu menarik jarum yang terjepit. Manifestasi patahan jarum tertinggal dalam tubuh. Manajemennya, pasien tetap tenang. Jika ujung jarum masih terlihat, dapat diambil dengan forceps, tekan sekitar jarum agar patahan terlihat. Pembedahan. Kemudian hematoma atau perdarahan bawah kulit. Penyebabnya tertusuknya pembuluh darah, kurangnya tekanan pada tempat penusukan setelah selesai. Manajemennya hematoma kecil tidak berbahaya, biarkan saja. Bila terjadi nyeri dan odem yang mengganggu, pijat perlahan-lahan pada area sekitarnya atau hangati dengan moksa. Efek akibat penusukan, penyebabnya kurang terampil, manipulasi terlalu kuat. Manifestasi, setelah jarum dicabut, terdapat perasaan sakit dan nyeri di tempat penusukan untuk beberapa waktu. Anatomi titik akupuntur, diameter 1-2 mm. Letak dapat disebutkan pada insertio atau origo, suatu otot atau tenton dalam otot yang verbal atau fascia atau tulang, memiliki lebih banyak ujung saraf atau nervus endoplatus dan sirkulasi pembuluh darah. Fisiologi titik akupuntur. Yang pertama yaitu memiliki suhu lebih tinggi dari bukan titik akupuntur. Yang kedua memiliki daya hantar listrik yang lebih tinggi karena resistensi yang rendah. Yang ketiga memiliki profil beda tegangan listrik tertentu. Yang keempat memiliki hubungan reflektif dengan organ. Cutaneous secara refleks melalui saraf sensoris maupun motoris atau melalui humoral. Yang kelima mampu menghantarkan sensasi melalui jalur tertentu, propagating sensation along the channel. Kemudian yang keenam berhubungan dengan titik akupuntur lainnya melalui jalur tertentu yang bukan sistem saraf, sistem limfa ataupun pembuluh darah yang disebut meridian. Kemudian kemampuan migrasi, isotop pada titik akupuntur dan tidak pada yang bukan titik akupuntur. Klasifikasi titik akupuntur. Berdasarkan lokasinya, titik akupuntur diklasifikasi menjadi yang pertama, titik akupuntur sepanjang meridian. Kemudian titik akupuntur di luar meridian, yang ketiga titik Asia atau yes points. Fungsi titik akupuntur. Yang pertama, efek kuratif ke arah proksimal atau dekat. L4 apabila rangsang akan berpengaruh ke proksimal daerah wajah dan kepala, padahal lokasinya di tangan. BL67 efek ke arah proksimal mempengaruhi fetus. Efek kuratif ke arah distal atau jauh. ST36 dapat berefek ke arah distal menanggulangi kelemahan dan nyeri anggota tubuh dan bagian distal. Efek kuratif khusus. ST36 bersifat bidirectional efek, dapat berefek hiperstaltik maupun hipoperistaltik dari lambung. BC6 berefek tachycardia atau bradycardia. Dasar penentuan titik akupuntur berdasarkan topografi struktural, anatomical landmark, penentuan letak berdasarkan struktur ekonomi tubuh yang menetap atau yang bergerak, berdasarkan topografi proporsional, penentuan letak berdasarkan ukuran secara proporsional struktur pada permukaan tubuh dengan satuan joule. Inilah contohnya. Sudut jarum terhadap kulit yang pertama tegak lurus yaitu perpendikular, penusukan untuk daerah otot yang tebal, dan kemudian miring, oblique, membentuk sudut 45 derajat dengan permukaan tubuh untuk daerah sekitar tulang. Kemudian datar atau horizontal, membentuk sudut 10 derajat sampai 30 derajat dengan permukaan tubuh untuk daerah kepala dan wajah. Cara ini juga untuk penusukan beberapa titik dengan sebuah jarum. Begitulah contohnya. Kemudian ini cara memegang jarum akupuntur. Cara latihan menusuk. Yang pertama, sebelum menusuk pada manusia harus berlatih agar terampil serta mendapat rasa cara menusuk. Kemudian latihan dilakukan dengan menusuk bahan yang konsistensi serupa dengan otot manusia, yaitu yang bersifat tegang di luar tapi kendur di dalam. Bahan kondisi serupa misalnya lipatan pada kertas jagung, kapas yang dibalut erat dengan kain kasa, spons dengan konsistensi padat, kentang, wortel, daging. Kemudian ini contoh cara latihan menusuk. Ini posisi pasien saat penjaruman, yaitu lateral recumbent, supine, dan prone. Posisi pasien saat penjaruman. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.